Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa minadh dhulumati ilan nur, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibun nur wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul adzim wa ba'du. Hadratal kiram, para alim ulama, para kiai yang kita hormati, yang kita dambakan semua fatwa-fatwanya, yang saya hormati beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah biqauli hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat, rahmat, hidayah serta maunahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara yang penuh berkah ini dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami pada saat ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya min hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di era pandemi COVID-19 ini kita saat ini masih merasakan bagaimana sibuknya situasi, bagaimana setiap saat kita mendengar kematian, bagaimana kita mendengar berita-berita COVID, bagaimana kita selalu mendengarkan berita-berita yang kurang menyejukkan di hati kita. Tentunya kita kembalikan kepada Zat yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, kita sebagai manusia makhluk biasa, tentunya kita harus selalu kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia, yang memberikan kenikmatan manusia, yang memberikan umur, yang memberikan rizki, yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, bersyukur itu sangat penting. Karena apapun yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat di dunia ini, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari mata yang kita miliki, tangan yang kita miliki, kaki, seluruh anggota tubuh yang kita rasakan, yang kita punyai, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus disyukuri. Maka syukur itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-syukru bil qaul, syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah as-syukru bil af'al, syukur dengan perbuatan kita semuanya. Yang ketiga adalah as-syukru bil arkan, syukur dengan anggota tubuh yang kita miliki. Ini perlu kita terapkan di setiap hari. Karena as-syukru bil qaul yang pertama itu sangat penting. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah inilah berarti kita mewujudkan bahwa kita manusia yang tidak punya apa-apa, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan yang namanya nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lain sebagainya. Maka kita syukur dengan bil qaul alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota tubuh. Kita semuanya punya anggota tubuh dan ini harus disyukuri.
Kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan mata manusia, kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan tangan manusia, kalau kita lihat lagi bagaimana Allah menciptakan kepala serta isinya, perut serta isinya, kaki dan lain sebagainya, ini luar biasa. Kita tidak bisa mumpuni untuk memikirkan sampai sejauh itu. Maka setiap anggota tubuh kita harus kita gunakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lisan kita gunakan untuk mengucap yang baik, tangan untuk memberi, untuk menunjukkan hal yang baik, perut kita isi dengan hal-hal yang yaitu yang halal, kaki kita ajak melangkah dengan langkah-langkah menuju kepada kebaikan dan kebaikan. Ini harus kita gunakan. Kalau kita tidak gunakan seperti itu, berarti kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Malah kadang-kadang kita gunakan untuk apa? Untuk maksiat. Mata untuk maksiat, hidung untuk maksiat, lisan untuk berbicara bohong, perut diisi dengan hal-hal yang haram, kaki kita ajak berjalan kepada menuju hal-hal yang tidak baik. Ini adalah namanya tidak syukur nikmat. Apalagi bisa dikatakan itu namanya adalah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh anggota tubuh harus kita ajak kepada kebaikan-kebaikan. Toh nanti di akhirat bahwa seluruh anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban oleh Allah di dalam surah Yasin disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di pada hari nanti Allah akan mengunci kepada mulut manusia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan disuruh untuk berbicara tangan-tangan manusia itu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki manusia nanti disuruh untuk menjadi saksi atas perbuatan anggota tubuh yang lain itu. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah diperbuat ketika kita di dunia ini. Maka dari itu kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, setiap gerakan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di dunia lisan akan menjadi penguasa dalam pembicaraan, akan menjawab sesuatu semuanya dengan lisan. Ketika ditanya apakah kamu mencuri, yang menjawab lisan, karena yang menjawab lisan pasti bisa bohong, tidak mencuri. Kalau yang ditanya mata, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang itu bukan muhrimnya, atau manusia atau wanita yang bukan muhrimnya dengan melihat auratnya, maka yang menjawab adalah lisan, tidak melihat. Tapi kalau nanti di akhirat sudah tidak bisa menghindar lagi, semuanya akan dijawab oleh tangan, akan dijawab oleh mata, akan dijawab oleh hidung, kaki dan lain sebagainya. Yang akan menjadi saksi adalah kaki kita selalu ikut kemana kita bermaksiat. Untuk itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah mumpung kita masih sehat, punya kesempatan, kita jaga anggota tubuh kita dengan bersyukur. Caranya dengan cara menggunakan anggota tubuh untuk mensyukuri nikmat Allah, menggunakan anggota tubuh dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah asyukru bil af'al, syukur dengan perbuatan. Kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita diberikan yaitu gaji, itu juga harus disyukuri. Dengan cara bagaimana? Kita bersyukur kepada Allah. Mungkin suatu saat mengajak teman kita untuk ke warung kopi, nah itu caranya bersyukur begitu itu. Ya, suatu saat tanggal 1 kita gajian, kita mengajak saudara-saudara kita untuk makan bersama, seumpamanya begitu. Atau bersyukur dengan cara apa? Ya, kita membaca tahlil dulu, atau membaca istighfar dulu, atau membaca kalimat thayyibah dulu, kemudian kita berdoa, kemudian ya makan. Itu bukti syukur kita dengan bil af'al. Atau kita bersyukur atas rizki yang diberikan oleh Allah dengan cara apa? Kita menyantuni anak yatim, membantu kaum du'afa dan lain sebagainya. Inilah namanya asyukru bil arkan. Jadi syukur itu bukan hanya al-qaul,
dengan bacaan alhamdulillah. Semua orang bisa kalau hanya alhamdulillah saya dapat uang banyak, alhamdulillah panenan saya banyak, alhamdulillah uang saya banyak, alhamdulillah jabatan saya naik. Itu mudah, tapi sulit untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Maka biar lebih bisa cepat mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi, harus dibarengi dengan asyukru bil arkan dan asyukru bil afnal. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam situasi pandemi seperti ini kita harus juga bersabar. Selain bersyukur, kita juga harus bersabar menghadapi hal-hal seperti ini. Kita harus bersabar karena saat ini kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang dikehendaki oleh Allah itu baik, dalam hadisnya begitu, maka Allah akan mengujinya. Maka ujian itu pasti akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Kalau kita bisa menghadapi ujian dengan baik, insya Allah itu nanti akan lebih nikmat daripada nikmat biasanya. Karena itu ujian bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan ujian dengan COVID-19 ini, kita harus bersabar. Bersabar itu maknanya bukan menyerah. Bersabar itu maknanya adalah berusaha, seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kita dianjurkan untuk selalu menjaga 5M. Kita dianjurkan untuk selalu menjaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, harus pakai masker, menjaga menjauhi kerumunan, ataupun kita harus bisa mengurangi mobilitas kita. Ini adalah merupakan sabar kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa sabar, insya Allah ini nanti cobaan ini akan diangkat, penyakit ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diganti dengan kesenangan, diganti dengan kenikmatan yang lebih daripada sebelumnya. Untuk itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ya mudah-mudahanlah kita dalam rangka untuk menghadapi musibah atau ujian Allah Subhanahu wa taala ini, kita anggap ujian saja. Karena yang pasti orang hidup itu semua ujian. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang sehat diuji dengan kesehatannya, terus yang sakit apalagi diuji dengan sakitnya, yang punya jabatan diuji dengan jabatannya, bagaimana cara melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara. Terus mungkin yang tidak punya jabatan sebagai rakyat jelata dengan diuji dengan nikmat yang diberikan itu. Untuk itu marilah kita selalu berdekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu adalah milik Allah dan semuanya itu adalah yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya perencana, tapi Allah lah yang bisa menentukan semuanya itu. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ridhonya, diberikan maunahnya, sehingga menghadapi ujian seperti ini mudah-mudahan kita tetap sabar dan selalu bersyukur dan beriman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita dan akan memberikan kenikmatan kepada kita seperti dahulu kala kita bisa menikmati hidup dengan santai, dengan bisa bercengkrama dengan saudara-saudara kita, dengan kaum muslimat, bisa silaturahim dan lain sebagainya. Inilah mudah-mudahan sudah 2 tahun ini kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meringankan ujian ini, semakin lama semakin ringan dan semakin ringan dan semakin habis, diangkat semua penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua kaum muslimin muslimat untuk selalu bersyukur dan bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai pegawai ASN khususnya mudah-mudahan diberikan keringanan oleh Allah untuk menghadapi ini semuanya, dan kita akhirnya bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan selesai, dengan maksimal, sehingga tidak ada masalah di masyarakat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan maunahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.